Perkenalkan, nama saya Marco Saragih, dan hari ini saya akan mengajarkan mengenai assembly pada SolidWorks. Assembly merupakan suatu fitur pada SolidWorks untuk menggabungkan atau merakit beberapa part menjadi satu kesatuan. Langkah pertama kita akan buka SolidWorks dan masuk ke assembly. Kemudian di sini akan muncul tab Begin Assembly, di mana kita akan memasukkan part-part yang sudah kita miliki untuk kemudian dirangkai. Kita akan pilih Browse, dan di sini saya sudah memiliki part yang akan digunakan. Contohnya, ini kita akan gunakan part-part ini untuk dirangkai menjadi satu kesatuan. Part yang akan kita rangkai ini adalah merupakan satu sistem transmisi dari motor servo. Di sini kita memiliki shaft, dua buah shaft dengan ukuran berbeda. Kemudian kita memiliki sebuah bracket, kemudian bracket untuk shaft. Kemudian ini merupakan board penahannya. Kita memiliki semacam penghubung, dan ini merupakan model dari motor servo. Nah, jika sudah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu fungsi utama dalam atau fitur utama dalam rangkai, yaitu adalah fitur map. Ini adalah kita akan merelasikan atau menggabungkan atau mencari apa relasi antar part ini akan seperti apa. Di fitur map ini ada match selection atau apa-apa yang kita pilih, misal bagian sisi bawah dari servo ini akan menempel ke sini. Kita pencet Ctrl, kemudian pilih face dari papan, dan kita bisa pilih apakah dia coincident, paralel, perpendicular, dan segala macam. Cancel. Untuk langkah pertama adalah kita memastikan bahwa ini semua part dapat bergerak bebas, dan yang harus kita lakukan adalah pada table ini, meja dari sistem ini, harus kita klik kanan, kemudian pilih fix. Fungsinya agar dia tidak bergerak. Karena kalau dia sudah fix, itu akan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Kita sudah fix, kita cek tidak dapat bergerak sama sekali. Di sini saya sudah memiliki suatu panduan akan seperti apa bentuknya. Bentuk yang akan kita buat seperti ini, dengan dimensi-dimensi seperti ini, gambar tekniknya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah kita akan memasang bracket servo yang nomor 2 ke dalam suatu meja. Caranya adalah kita akan memilih face bagian bawah bracket, dan akan kita taruh pada table ini. Kita klik Ctrl pada keyboard kita pilih face-nya, dan kita pilih menu map. Kita akan pilih coincident atau bersentuhan. Sudah kita pilih, ulangi face paling bawah, coincident, oke. Nah, kita dapat melihat bahwa bracket dan pada meja ini selalu bersentuhan, akan tapi masih dapat bergerak secara bebas. Pada panduan yang kita inginkan adalah bentuknya harus sesuai dengan ukuran yang tertera pada gambar teknik. Maka yang kita lakukan adalah kita juga dapat memilih hubungan berupa jarak bagian distance ini. Jadi jika kita ingin memiliki bracket berada di tengah, maka kita dapat menghitungnya, dan kita dapatkan bahwa distance dari sisi luar bracket dengan sisi table adalah berjarak 27
55 mm. Nah, dapat dipastikan ini akan berada di tengah. Baik, ini pun masih dapat bergerak. Akan tapi ini kita dapat selesaikan eh, setelah kita melalui langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasangkan servo masuk dalam bracket. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita pertama akan menempelkan terlebih dahulu servo ke dalam papan ini. Kita pilih face paling bawah servo, kita pilih papannya, kita mate, kita cari coincident. Nah, dan demikian dia sudah coincident. Kemudian kita ingin memastikan bahwa shaft ini akan masuk sesuai dengan lubang yang ada di bracket. Nah, kemudian langkahnya yang kedua adalah kita memilih face dari shaft servo. Kita klik juga dari lubang yang ada di bracket. Kita pilih concentric. Concentric ini berarti mereka berada di dalam satu titik pusat lingkaran yang sama. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, ini dia sudah bergerak sesuai dengan lubangnya. Kemudian kita akan menempelkan dia sampai menyentuh bracket. Tapi ya, ini dia masih dapat menembus karena kita tidak memastikan mate apa yang akan kita pilih. Maka caranya adalah kita akan memastikan bagian ini, garis bagian ini menempel tepat sampai bagian lubang bracket yang di luar. Kita pilih dua sisinya, kita pilih mate, coincident, kita pilih klik OK. Nah, jika sudah sesuai dengan gambar teknik, diinginkan bahwa jarak antara papan dengan motor servo adalah 20 mm. Maka ini yang masih dapat bergerak bebas akan kita tentukan kembali relasi jaraknya. Maka dari sisi papan dan juga servo kita pilih jarak 20 mm. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan bagian papan, bracket, dan juga motor servo. Langkah selanjutnya adalah agar shaft dari motor servo ini dapat masuk ke bracket, kita perlu memasangkan sebuah penghubung dulu yang berbentuk seperti ini. Kita akan sesuaikan dengan lubang mana, apakah yang lubang penghubung bagian sini, bagian kecil atau yang besar, yang sesuai dengan shaft motor servo. Kita dapat memeriksanya dengan tab evaluate, kemudian pilih measure, dan kita akan mengukur berapa diameter dari shaft pada motor servo, 5 mm. Kemudian kita ukur lubang yang besar pada penghubung 8 mm. Berarti kita dapat tarik kesimpulan bahwa itu bukan merupakan lubang yang sesuai. Kita periksa lubang yang paling belakang yang ini. Nah, diketahui 5 mm berarti shaft pada motor servo harus masuk ke dalam penghubung dengan lubang yang kecil. Nah, kita ingin agar shaftnya ini, shaft dari motor servo dapat masuk ke penghubung part ini sampai ke bagian dalam. Jadi sampai bagian yang berwarna ungu ini, sampai ke bagian ini shaft harus masuk. Jadi tidak hanya dari bagian luarnya saja, tetapi masuk sampai ke dalam. Nah, caranya adalah kita memilih sisinya yang kita inginkan, kemudian pilih kontrol, kemudian pilih juga bagian shaft. Kita menginginkan agar yang berwarna biru ini dapat bersentuhan agar dapat masuk sesuai lubang. Kita masuk ke menu assembly, pilih mate, dan pilih coincident. Otomatis dia akan masuk. Nah, jika sudah, kita akan memasangkan bracket ke dalam sistem yang kita punya atau kesatuan yang kita punya seperti ini. Kita akan memasukkannya dengan cara kita harus memastikan bahwa penghubung ini masuk ke dalam lubang yang ada di bracket. Caranya adalah kita klik face lubang bracket, dan kita pilih juga face pada penghubung.
kita pilih mid, dan mereka harus konsentrik atau memiliki satu pusat yang sama. Nah, jika sudah, ini dia masih dapat bergerak secara bebas, secara random. Nah, dengan demikian yang kita perlu lakukan adalah kita harus merelasikan sisi bawah bracket menempel pada papan. Kita pilih coincident, ya, dan dia sudah terhubung, akan tapi sama, dia masih dapat bergerak maju dan mundur. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang kita inginkan adalah penghubung ini tepat berada di ujung bracket seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita memilih sisi pada penghubung dan juga sisi pada luar bracket. Kita pilih coincident. Oke. Ya sudah dipastikan sesuai pada tempatnya yang diinginkan seperti di gambar yang satu ini. Nah, jika sudah kita akan memasukkan shaft-shaft yang ada di bagian nomor yang saya tunjukkan ini dengan kursor saya di bagian kiri dan kanan bracket. Nah, yang perlu kita pastikan adalah bahwa yang diminta ini adalah yang berukuran nomor 1 yang berukuran 220 mm. Sementara yang di tengah yang nomor 7 adalah yang berukuran 200 mm. Di sini kita punya dua buah batang shaft silinder. Kita akan pilih evaluate, kita pilih measure. Di sini kita akan menentukan batang mana yang memiliki panjang yang sesuai. Nah, ini memiliki panjang yang 220 mm, maka ini yang akan kita inginkan pada di sisi kiri dan kanan. Di sisi yang di kiri kanan betul, dan itu berarti shaft yang satunya lagi itu merupakan shaft yang lebih pendek dengan panjang 200 mm, yaitu yang nomor 7 yang dipasang di tengah. Kita close bagian insert, kemudian kita akan pilih sisi bagian shaft yang panjang. Oh, sebelum itu, di sini kita hanya memiliki satu buah part yang panjang. Nah, kita dapat menambah part yang sama dengan cara insert komponen. Kemudian kita memilih part yang sama untuk memasukkannya kembali, atau kita cukup menekan Ctrl dan klik kiri pada part dan kita drag untuk mengcopy paste part yang sama. Ya. Demikian kita sudah punya dua. Kita akan masukkan kedua shaft ini di kiri dan di bagian kanan lubang bracket. Caranya adalah kita pilih sisi selimut dari shaft ini, silinder ini, dan kita matekan dengan sisi atau face bagian dalam bracket. Kita pilih mate, matekan mereka sebagai konsentrik, ya, dan sudah jadi. Ini ya dapat masih bergerak bebas, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan satukan mereka. Pastikan posisi mereka dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita memiliki dua buah bracket di sini. Yang tengah dapat diabaikan saja. Kita memiliki dua buah bracket, di mana bracket tersebut berada di ujung sebelah kanan papan berjarak 20 mm. Dan kemudian dua bracket ini berjarak masing-masing 180 mm. Ini dapat kita lakukan seperti tadi, kita copy paste, kita pilih bracketnya, Ctrl, dan seperti ini. Nah, kita lihat ini merupakan salinan dari bracket yang kita punya sebelumnya, bisa dapat bergerak bebas. Kita akan match bagian bawah dengan bagian papan, kita blok, kita mid mereka sebagai coincident, sama, masih dapat bergerak bebas. Kemudian ini kita biarkan saja. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu dengan shaft yang di tengah. Kita pilih face-nya, kita satukan dengan bagian ini, bagian bracket di tengah, kita
sisi terluar ini dari shaft kita satukan dengan sisi terluar bracket. Kita map lalu kita di sana. Oke, eh, oke. Nah, di sini yang terjadi adalah batang yang ini itu posisinya fix. Yang artinya jika di mate maka posisi part yang belum fix akan disesuaikan dengan yang sudah fix. Maka ini harus kita klik kanan, kita float agar dia bergerak bebas. Nah, barulah kemudian kita pilih, kita matekan kembali seperti dijelaskan. Nah, ini tidak apa-apa atau lebih tepatnya mungkin kita coba bagian luarnya saja. Tidak terjadi seperti itu. Nah, sudah jadi. Pilih match mereka sebagai standar, match dengan coincident, kita klik OK. Jika sudah, sama seperti tadi, kita akan memasukkan terlebih dahulu penghubung ini ke dalam shaft. Caranya adalah kita pilih match, kemudian match selections, kita akan select bagian terluar penghubung, menempel dengan bagian terluar coincident, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan menyatukan bracket ini sesuai dengan penghubung. Caranya adalah kita masuk ke menu mate. Ini kita sudah berada di menu mate. Kemudian kita memastikan sisi dalam bracket dengan sisi keluar penghubung sebagai concentric. Oke, terjadi error. Berarti jika terjadi error, berarti face ini tidak bisa kita pilih. Yang kita pilih adalah sisi terluar penghubung dan sisi terluar bracket sebagai insiden. Oke, tidak bisa masih. Di sini yang perlu kita analisa adalah, oke, ternyata kita tidak dapat melakukan match terlebih dahulu dari sisi bawah bracket dengan papan yang sudah kita lakukan tadi. Caranya adalah kita tinggal perlu mencari saja di mana tadi kita lakukannya. Ya, di sini kita lihat coincident 12 menyatukan bagian bawah bracket dengan papan. Kita dapat hapus sehingga bracket kedua dapat bergerak bebas. Nah, barulah kita masuk ke tahap yang tadi, kita akan memastikan sisi terluar bracket dengan sisi terluar penghubung, kita mate dan coincident. Ah, barulah dia akan terpasang secara sempurna. Jika sudah kita masih memiliki shaft yang tadi, oke, ternyata shaft yang tadi kita atur setelah batang yang tengah itu tidak dapat dipindahkan, ini kita dapat hapus saja, kita blok, kemudian kita delete. Jika sudah didapat bergerak bebas kembali, ini juga kita akan mengulang bagian yang kita tadi lakukan. Kita pilih face shaft, kita pilih reference pada bracket kita ini. Nah, kita pilih concentric, oke. Kembali dia dapat bergerak bebas. Yang kita inginkan adalah shaft ini tidak menembus atau berarti tepat pada bracket terluar. Caranya sama. Kita pilih face-nya, face dari sisi dari shaft, kemudian kita pilih sisi dari bracket, kita pilih coincident. Dia akan terpasang secara sempurna. Sama halnya dengan shaft sebelah kanan, kita pilih ujungnya, kita pilih ujung dari bracket, kita pilih mate, dia akan otomatis terpasang. Itu merupakan hasil akhir dari part assembly.
Sekian tutorial assembly SolidWorks dari saya. Ini merupakan suatu sistem transmisi dari motor servo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.